Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya sedikit mereview. Kita sudah sama-sama memahami bahwa ketika kita melakukan penelitian korelasional, penelitian tentang melihat hubungan antar variabel, atau kita melakukan penelitian komparatif yang membedakan rata-rata kelompok, perbedaan motivasi belajar antara laki-laki dan perempuan, misalnya seperti itu. Kemudian penelitian eksperimen, penelitian yang bertujuan melihat pengaruh sebuah treatment terhadap variabel psikologis. Contoh, pengaruh pelatihan regulasi emosi untuk menurunkan agresivitas pada remaja misalnya. Maka kita bisa menggunakan yang namanya statistik inferensial, yaitu statistik yang salah satu fungsinya adalah untuk menguji hipotesis suatu penelitian. Nah, statistik inferensial itu ada yang parametrik dan ada yang non-parametrik. Di mana untuk menggunakan statistik parametrik, itu syaratnya sampel harus diambil secara random, datanya data interval atau rasio, dan yang pasti harus lolos uji asumsi klasik. Kalau penelitian korelasional ada uji normalitas dan ada uji linearitas. Kalau penelitian komparatif dan eksperimental ada uji normalitas dan ada uji homogenitas. Jadi syarat-syarat penggunaan statistik ini harus benar-benar kita pahami. Sehingga tahu kapan menggunakan parametrik dan kapan menggunakan non-parametrik. Sedikit mereview, pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa penelitian korelasional itu adalah penelitian yang tujuannya melihat atau menguji hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel itu bisa satu variabel X terhadap satu variabel Y, dua variabel X terhadap satu variabel Y, atau tiga variabel X terhadap variabel Y, atau mungkin bisa lebih. Nah, korelasi itu ada dua, ada korelasi positif dan ada korelasi negatif. Kalau korelasinya positif, artinya semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi variabel Y. Kalau korelasi negatif, semakin tinggi variabel X, semakin rendah variabel Y. Semakin rendah variabel X, semakin tinggi variabel Y. Jadi berkebalikan seperti itu. Nah, pada pertemuan sekarang ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masih fokus pada penelitian korelasional yang menggunakan dua variabel. Contoh penelitian korelasional yang menggunakan dua variabel, misalnya hubungan antara prokrastinasi akademik dengan kesejahteraan psikologis. Prokrastinasi akademik variabel X, kesejahteraan psikologis variabel Y. Jadi di sini ada satu variabel X, ada satu variabel Y. Jika penelitiannya menggunakan dua variabel seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya,
Maka jika memenuhi syarat menggunakan statistik parametrik, kita bisa menggunakan korelasi produk momen dan bisa menggunakan namanya analisis regresi sederhana. Tapi jika tidak memenuhi statistik parametrik, berarti kita menggunakan statistik non-parametrik, bisa menggunakan korelasi Sperman-Rho, atau bisa menggunakan korelasi kendal tahu. Nah, untuk korelasi produk momen, korelasi Spearman, dan korelasi kendal tahu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas analisis regresi sederhana. Apa itu analisis regresi sederhana? Simak pada slide berikutnya. Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh atau hubungan satu variabel X terhadap variabel Y. Jadi kalau penelitian kita hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar, ada satu variabel X dan satu variabel Y, bisa menggunakan analisis regresi sederhana. Lalu apa bedanya dengan korelasi produk momen? Sebelumnya kita juga telah membahas bahwa kalau ada satu variabel X dan satu variabel Y, itu bisa menggunakan korelasi produk momen. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah kalau tujuan peneliti hanya melihat hubungan antara variabel X dengan variabel Y saja, maka cukup menggunakan korelasi produk momen. Tapi jika peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah variabel Y itu bisa diprediksi melalui variabel X, sekali lagi, jika peneliti ingin melihat apakah variabel Y dapat diprediksi dengan variabel X, maka peneliti akan menggunakan analisis regresi sederhana. Jadi analisis regresi sederhana itu digunakan untuk memprediksi pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y. Sekali lagi, untuk memprediksi pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian korelasional. Penelitian yang melihat hubungan antar variabel. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menggunakan analisis regresi sederhana. Artinya, jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, tentu tidak boleh menggunakan analisis regresi sederhana. Sebelum kita masuk pada contoh analisis data penelitian regresi, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus persamaan regresi. Rumus persamaan regresi ini nantinya akan digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau untuk melihat sejauh mana variabel X dapat memprediksikan variabel Y. Sekali lagi, untuk melihat sejauh mana
variabel X dapat memprediksikan variabel Y. Nah, rumusnya ini adalah demikian. Ini keterangannya. A adalah harga Y bila X sama dengan 0. X sama dengan O itu konstan, dan seterusnya ya. Berikut adalah contoh kasus penelitian yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Seorang peneliti sedang melakukan penelitian dengan judul hubungan antara tingkat intelijensi atau IQ dengan prestasi belajar. Sampel penelitian ini sebanyak 30 mahasiswa yang diambil secara random. Adapun instrumen yang digunakan adalah tes intelijensi dan tes prestasi belajar. Jadi, setelah peneliti menggunakan tes intelijensi untuk melihat tingkat intelijensinya berapa, dan menggunakan tes prestasi belajar untuk melihat prestasi belajar subjek penelitian, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Tentu diasumsikan atau dianggap data tersebut sudah memenuhi ketentuan sebagai data normal dan diasumsikan sudah memenuhi ketentuan sebagai data yang linier. Jadi langkah-langkah menganalisis data itu mesti selalu dilakukan uji normalitas dulu, dilakukan uji linearitas dulu, baru ditentukan akan menggunakan korelasi produk momen, akan menggunakan Sperman Row, akan menggunakan kendal tahu, atau akan menggunakan analisis regresi. Tergantung pada data dan tujuan penelitian. Langkah-langkah analisisnya, pertama kali klik analyze, lalu pilih regression, lalu klik linear, analyze, regression, lalu klik linear. Baik, setelah diklik linear, nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan masukkan tingkat intelijensi atau IQ pada kolom independen. Independen itu variabel bebas atau sering disebut variabel X. Kemudian prestasi belajar, silakan masukkan pada kolom dependent variable atau variabel terikat atau sering disebut dengan variabel Y. Setelah itu, silakan klik statistik. Setelah diklik statistik, nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan dicentang pada estimate, dicentang pada model fit, dicentang pada deskriptif, sama dicentang pada Durbin Watson. Setelah itu, klik continue. Baiklah. Setelah diklik continue, tampilannya akan kembali lagi seperti ini. Sekarang silakan klik plot. Klik plot. Setelah diklik plot, tampilannya akan seperti ini. Silakan centang normal probability plot, lalu klik continue. Setelah diklik continue, maka hasilnya output SPSS-nya akan seperti ini. Cara membacanya untuk pertama adalah di situ ada hasil mengenai deskriptif statistik. Kita bisa melihat di situ rata-rata skor prestasi belajarnya adalah
7,8, sedangkan untuk rata-rata tingkat intelijensinya adalah 103. Output atau luaran hasil SPSS selanjutnya berisi tentang korelasi. Berisi tentang korelasi antar variabel. Di situ kita bisa melihat korelasi prestasi belajar dengan intelijensi atau korelasi tingkat intelijensi dengan prestasi belajar sama dengan 0,696. Dengan signifikansinya di situ 0,00. Masih ingat pada materi sebelumnya, jika P lebih kecil 0,05, maka ada hubungan yang signifikan. Berarti di sini ada hubungan yang signifikan antara tingkat intelijensi dengan prestasi belajar. Nah, kalau kita lihat di sini, arah hubungannya adalah positif. Karena 0,696 itu bertanda positif ya. Artinya apa? Arah hubungan positif berarti semakin tinggi prestasi, semakin tinggi intelijensi seseorang, maka akan semakin tinggi prestasi belajarnya. Output berikutnya pada model summary di situ yang saya kasih tanda merah, bisa kita lihat bahwa skor R square sama dengan 0,484. Artinya apa? Artinya R square itu hampir sama dengan sumbangan efektif penelitian. Yang kemarin kalau di korelasi product moment dengan cara mengkuadratkan ya. Mengkuadratkan skor korelasi. Artinya 0,484% prestasi belajar itu 48,4% prestasi belajar itu dipengaruhi oleh intelijensi, oleh tingkat intelijensi. Sedangkan 51,6% bisa dipengaruhi oleh faktor yang lain. Sebenarnya sampai dengan slide 18 ini, yang kita lakukan sama dengan ketika melakukan uji korelasi menggunakan product moment. Kita melihat skor korelasinya berapa, kita melihat signifikansinya berapa, lalu kita menjelaskan tentang sumbangan efektif penelitiannya. Hampir sama, yang membedakan adalah pada output berikutnya, pada slide berikutnya. Baik, untuk output berikutnya memang analisis regresi ini hasilnya atau output hasil analisisnya sangat banyak sekali ya. Output berikutnya ini kita akan melihat apakah model regresi yang diperoleh nantinya itu bisa untuk memprediksi prestasi belajar. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi apakah variabel X, untuk melihat apakah variabel X bisa memprediksikan variabel Y. Sekali lagi, tujuan analisis regresi adalah untuk melihat apakah variabel X bisa digunakan untuk memprediksikan variabel Y. Dalam contoh ini, berarti apakah intelijensi dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar seseorang. Nah, untuk memastikan apakah model regresi yang dihasilkan ini nanti bisa memprediksi atau tidak, bisa dilihat pada skor F. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka model regresinya bisa digunakan untuk memprediksi. Jika signifikansinya lebih kecil 0,05, maka model regresinya
bisa digunakan untuk memprediksi. Berarti dalam contoh ini, model regresi yang diperoleh nanti dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar. Model regresi itu yang kayak apa ya? Tadi yang rumus tadi yang dijelaskan sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan model regresi. Nah, pada bagian akhir analisis regresi itu berisi tentang model regresi, koefisien model regresi. Inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam rumus analisis regresi, sehingga kita bisa mengetahui apakah tingkat intelijensi dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar. Nah, persamaan yang diperoleh atau model regresi yang diperoleh dalam hal ini adalah Y sama dengan B. B di sini 1,063 ditambah A di sini 0,067 X kali X. B itu konstan. Artinya apa? Konstanta sebesar 1,063 menyatakan bahwa jika tidak ada intelijensi, maka prestasi belajar mahasiswa itu hanya sebesar 1,063. Artinya, kalau tidak ada intelijensi sama sekali dalam diri seseorang, maka prestasi belajarnya itu sama dengan 1,063. Nah, kemudian koefisien regresi sebesar 0,067 artinya bahwa setiap penambahan satu skor intelijensi akan meningkatkan prestasi belajar sebesar 0,067. Jadi, kalau seseorang tidak punya intelijensi sama sekali, itu prestasinya akan 1,063. Tapi kalau intelijensinya sebesar 1, maka prestasinya adalah 1,063 ditambah 0,067. Kalau intelijensinya 2, maka prestasinya akan sama dengan 1,063 ditambah 0,067 kali 2. X-nya kan intelijensi 2. Kalau intelijensinya 100, maka prestasinya akan sama dengan 1,063 ditambah 0,067 dikalikan 100. Begitulah cara memprediksi prestasi belajar melalui intelijensi. Artinya, setiap penambahan satu skor pada intelijensi seseorang, maka prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,067. Sehingga kita bisa memprediksi prestasi belajar seseorang melalui seberapa tinggi intelijensi yang dimiliki menggunakan rumus persamaan regresi. Inilah bedanya ketika kita menggunakan analisis regresi dan ketika kita menggunakan korelasi product moment atau menggunakan korelasi kendal tahu. Jadi, analisis regresi tidak hanya melihat hubungan, tetapi juga melihat apakah variabel X bisa memprediksikan variabel Y. Demikian, semoga
Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita tanyakan pada saat perkuliahan melalui grup WA atau menggunakan media yang lain. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat.